hidup kami untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersama kami ya Tuhan, bersama terus tinggal dalam kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran. bersama kami di dalam kami. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. bersama kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang sempurna. Dia dahsyat. Perbuatannya telah terbukti menyelamatkan umatnya. Terima kasih ya Aba. Kami mengalami hadirat-Mu. Kami diberkati oleh hadirat. Yang lemah mengalami kekuatan Tuhan. Yang tidak berdaya bangkit kembali oleh karena hadirat Tuhan menjamah setiap anak-anak. Hidup kami hanya menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Di balik semuanya itu, kami akan melihat kasih karunia Tuhan yang selalu tersedia bagi setiap kami. Biarlah pada malam hari ini, di dalam doa terobosan, Tuhan, Engkau hadir. Bahkan Engkau berada di samping setiap anak-anak-Mu. Apapun pergumulan mereka, apapun permasalahan mereka, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau pegang tangan mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka beroleh kekuatan yang baru dan sanggup melewati kehidupan yang penuh dengan goncangan ini. Hamba berdoa, terjadi kekuatan Allah, terjadi kemurahan Allah, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Doa terobosan tidak hanya terjadi di mimbar ini saja, di ruangan gereja ini saja, tetapi terobosan itu terjadi di rumah-rumah dalam nama Yesus. Terjadi bagi setiap Anda yang menyaksikan program ini. Anda mengalami jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memanggil nama-Mu ya Aba, yang kami sembah dalam nama Yesus. Biarlah saat ini firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang membersihkan setiap hal-hal yang negatif, di mana kami mungkin sudah kurang iman kami. Saat ini juga ada kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Ada kemenangan yang sudah mereka raih dalam nama Yesus. Bahkan ada sukacita yang melimpah dalam setiap hati dan pikiran mereka. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di rumah-rumah akan ada sorak-sorai, di rumah-rumah akan ada puji-pujian, di rumah-rumah akan ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Lawatan-Mu ya Tuhan, api Roh Kudus-Mu memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan program ini. Terobosan, breakthrough sudah terjadi di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini, untuk memberikan satu kesaksian akan firman-Mu yang sanggup membawa kami kepada jalan keluar. Bagi orang lain jalan buntu, tetapi bagi kami yang hidup di dalam Engkau dan menjalankan firman-Mu ya Tuhan, akan selalu ada jalan keluar. Bagi dunia mungkin tertutup, tapi bagi Tuhan
ada selalu pintu yang terbuka. Terpujilah namamu Yesus, Allah yang mengasihi setiap kami. Urapi hambamu dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya kasih dan damai sejahtera Tuhan hadir di rumah-rumah saudara. Tuhan menjamah hati saudara yang tadinya mungkin penuh dengan keluh kesah, kebimbangan. Ketika Anda menyaksikan program doa terobosan ini, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, sehingga hati Anda penuh dengan limpah akan ucapan syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya saudara baik-baik aja, dijagai, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, kecelakaan, bahkan tengah wabahnya virus corona ini saudara. Tuhan tetap hadir menjadi penjagamu, menjadi Tuhanmu, dan menjadi pelindungmu dalam setiap waktu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Firman-Nya berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini seringkali muncul ketika tengah terjadi goncangan. Ada gempa bumi, ada tsunami saudara, ayat ini muncul. Dan sekarang ada resesi ekonomi dan juga penyebaran wabah COVID-19, ayat ini muncul saudara. Kayaknya tidak akan ada henti-hentinya, goncangan demi goncangan demi goncangan dan goncangan. Bahkan mungkin masa depan nanti juga akan ada goncangan saudara. Dan ayat ini akan terus mengingatkan kepada kita bahwa akan ada selalu goncangan di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ayat ini tidak menutup bahwa dunia ini hanya terus mengalami goncangan. Lalu bagaimana dengan umat yang mengasihi dan menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Ayat 28 sama-sama kita membacanya sekali lagi. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak akan bisa digoncangkan. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan berubah. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Bumi boleh bergoncang, tetapi surga tidak pernah tergoncang. Dan Tuhan berkata kepada kita, bukankah kerajaan Allah itu ada pada tanganmu? Jadi saudara yang terkasih, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, ada bersama-sama dengan kita. Cuma masalahnya kenapa mungkin kita berpikir dunia bergoncang dan kita pun juga tergoncang saudara. Saudara, ada hal yang tidak berubah di saat dunia sedang mengalami perubahan. Yaitu apa saudara? Iman kita dan juga kasih Allah kepada
kita. Di dalam kitab Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Saudara bisa baca. Saudara buka dulu sekarang. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Kita akan lihat ayat ini. Mungkin nanti di layar bisa ditampilkan. Firman-Nya berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman saudara dan saya. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa ada sesuatu yang besar dalam dirimu, yaitu iman percayamu kepada Tuhan yang sanggup mengalahkan dunia dalam keadaan terpuruk sekalipun. Ya, iman kita saudara. Kalau Anda nggak punya iman saat ini, mungkin Anda sudah goyah, goncang, bingung, khawatir, bimbang, entah apa yang akan terjadi ke depan nanti. Saudara akan mungkin penuh dengan ketakutan, mungkin penuh dengan kecemasan. Waduh, apa lagi nanti? Kalau habis COVID-19, apa lagi nanti berikutnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda harus hidup dengan iman. Orang percaya itu berjalan dengan penuh keyakinan akan firman Tuhan. Iman adalah keyakinan penuh kita, penuh saudara. Anda harus penuh, yakin penuh, bukan setengah-setengah, bukan seperempat saudara atau 3/4 untuk mendekati penuh saudara, tetapi full. Yakin dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu berlaku dulu, sekarang, sampai seterusnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada iman dan juga kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Adalah saat-saat, momen-momen di mana Allah menunjukkan berkat kasih-Nya kepada setiap kita. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana caranya untuk melakukan iman ini? Saya akan tunjukkan kepada setiap saudara. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin saat ini udah gak ada uang kali ya saudara. Persediaannya mungkin udah terbatas. Hitungan minggu atau mungkin hitungan hari. Gak tahu nih mau bagaimana saudara. Jangan takut, jangan bimbang. Berimanlah kepada Tuhan. Oleh karena itu Anda harus mengkot. Anda harus ambil firman Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata kepada setiap kita, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya Dia. Saudara, itu ayatnya. Agar Anda mengalami terobosan hari-hari yang sangat menakutkan ini. Ini ayatnya. Percayalah, Allahku akan memenuhi seluruh kebutuhanku menurut kekayaan. Allah kita kaya, dan Ia ingin memberkati kita semua. Dan Tuhan kita ingin agar kita hidup di dalam segala berkat-berkat-Nya. Dia kaya dan rela jadi miskin untuk kita semua saudara. Dia ingin memberkati saudara-saudara. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan rindu ingin memberkati saudara. Dan perkatakan dan berimanlah akan ayat ini, bahwa Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bagaimana caranya saudara agar Allah ingin memberkati kita? Maka saudara, kita akan melihat nanti ketika Anda percaya akan firman ini, memperkatakannya, merenungkannya, dan mulai membayangkan bagaimana cara Allah memberkati saudara. Dan pasti
akan ada kemuliaan yang ditunjukkan kepada kita melalui mujizat-mujizatnya. Pasti ada mujizat. Masih ada tanda-tanda heran itu, saudara. Saat sudah mulai menipis, persediaan sorga siap tercurah bagimu. Cuma masalahnya Anda harus beriman. Anda harus yakin. Renungkan ini baik-baik. Dan berpikirlah, ada waktunya Tuhan. Bagi saya yang terus mengasihi dan setia sama Tuhan, berkat itu tercurah. Jadi saudara, Allah ingin memberkati kita tuh menurut kekayaannya Dia. Seringkali kita hanya berpikir bahwa oh ya Allah akan memberkati. Seperti biasa gajian tiap bulan, saudara. Bahkan hari-hari ini kita mendengar banyak orang-orang yang PHK-nya udah mengalami PHK, saudara. Dan juga ada juga yang mengalami pemotongan-pemotongan gaji. Dan juga ada yang tidak mendapatkan THR. Tapi bagi setiap Anda yang percaya sama Tuhan, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Dia sanggup memenuhi keperluanmu menurut kemuliaannya Dia. Tetapi Allah memberkati kita dengan caranya yang ajaib karena Dia kaya. Tapi bagaimana, Pak? Pak Pendeta mungkin enak aja bicara seperti itu. Saudara, sama, kita sama, saudara. Semua saat ini terkena gitu, saudara, efeknya daripada resesi dan COVID-19 ini. Semua terkena, saudara. Bahkan pelayanan juga mengalami imbasnya, saudara. Tetapi Allah kita siap terus memberkati kita di tengah keadaan apapun. Bukankah selalu akan ada mujizat? Tapi bagaimana, Pak, keadaan seperti ini, Pak? Saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan, doa. Doa. Sekali lagi saya katakan, doa. Doa. Pak, gak mungkin kan, Pak? Doa. Saudara, ya gak mungkin doa dan doa terus, saudara. Tetapi doalah, minta kepada Tuhan untuk memberi tuntunan kepada setiap saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami hambatan dalam ekonomi. Saya yakin Allah kita bisa memberikan tuntunannya kepada Anda. Saya mau kesaksian, saudara. Saya mau kesaksian. Saya tuh ada adik rohani. Dia melayani di dalam satu gereja di Jakarta. Dia seorang bisnismen. Gara-gara COVID-19 ini, usahanya mau gak mau ditutup. Ya, tentu rasakan juga ya, saudara. Wow, ada goncangan ini. Mulai berpikir bagaimana caranya. Tetapi ya, saya dengan adik rohani saya ini, apapun yang terjadi, doa dulu sama Tuhan. Berdoalah sama Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Dia bisa memberikan tuntunan, Dia bisa mengarahkan kita, Dia bisa memberikan bimbingan kepada kita, dan Dia bisa punya jalan yang terbaik di saat orang lain gak punya jalan. Dia berdoa, minta tuntunan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan tuntunan kepada dia. Yang tadinya dia punya usaha yang besar, tapi harus tutup. Ya, dia mulai mengambil kemampuannya dia yang dahulu sebagai seorang pengacara. Tuhan memberikan jalan itu, tetapi saudara, gak waktunya, gak lama, ternyata dia menjadi pengacara. Dan akhirnya karena keadaan seperti ini, harus menjaga jarak dengan orang, dan harus tidak ada pertemuan-pertemuan, dan akhirnya ya tutup juga, saudara. Tetapi saya selalu arahkan dia, doa lagi sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, apalagi berikutnya. Gak mungkin Allah kita membiarkan kita untuk sampai jatuh tergeletak, gak makan, saudara, sengsara minta ampun, saudara. Dia pasti punya jalan keluar. Dan akhirnya dia doa lagi. Lalu Tuhan memberikan hikmat sama dia. Tuhan kasih hikmat sama dia, buat kolam ikan. Dia buat kolam ikan, saudara.
Dan dia tanam ikan mujair dan ikan nila gitu ya saudara. Dan dia juga buat tanaman hidroponik. Ya modalnya gak terlalu besar, dan dia kerjakan itu. Lalu dia ajak kawan-kawan, karena dia adalah seorang ketua DM, dewasa muda. Banyak anak-anak dewasa mudanya yang udah gak kerja lagi, gak ada penghasilan. Akhirnya dia ajak kawan-kawannya, yuk kita tanam ikan, kita buat kolam, kita buat empang. Mereka buat dan tanam, dan puji Tuhan, yang namanya ikan mujair gak perlu waktu yang lama untuk untuk panen saudara. Dalam waktu yang singkat akhirnya bisa panen dan bisa memberkati banyak orang. Saudara yang terkasih, ketika Anda berjalan dengan tuntunan Tuhan, saya yakin di tengah keadaan yang penuh goncangan ini, Anda masih bisa berdiri dan tetap menatap ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya iman dan kasih Allah cukup untuk membuat Anda berdiri menghadapi goncangan dalam bentuk apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu ingin agar kita tuh diberkati. Dan Allah ingin memberkati kita tuh melalui orang-orang, melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin Anda perlu uang untuk berlangsung hidup ini saudara ya. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tuh gak hanya bisa doa-doa aja minta gitu ya, agar uang itu turun dari langit gitu saudara, dan memberkati saudara. Karena uang itu buatan manusia saudara. Dan Tuhan gak bisa kirim uang itu dari surga langsung gitu saudara ya, kepada setiap saudara bagi yang berdoa ingin mendapatkan berkat. Anda harus mengerti prinsip ini. Kalau saudara ingin diberkati, Tuhan ingin memberkati Anda melalui orang-orang di sekitar Anda. Jadi ada cara yang Tuhan ingin agar Anda kerjakan dalam diri Anda untuk dapat menghasilkan uang. Yaitu caranya apa saudara? Yang pertama, bekerja. Tapi keadaan seperti ini Pak, ya saya bilang tadi, doa, minta tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan, agar apa yang kamu bisa kerjakan menjadi engkau bisa melangsungkan hidupmu pada saat ini. Ya, jadi seperti itu saudara. Ketika Anda bekerja, maka Anda akan mendapatkan upah, dan Anda bisa melangsungkan hidup di tengah goncangan ini. Lalu yang kedua, bagaimana caranya saudara? Menabur. Ya, menabur. Firman Tuhan katakan, tabur maka kamu akan diberi suatu takaran yang lebih lagi dari apa yang kamu tabur saudara. Perhatikan baik. Mungkin saat ini banyak hal yang berubah. Dunia berubah, sistem kadang-kadang berubah, pelayan-pelayanan juga mungkin udah berubah saudara. Tetapi satu hal yang tidak berubah, yaitu hukum tabur dan tuai. Anda menabur, siap-siap Anda akan menuai. Ini adalah prinsip yang Tuhan sudah tetapkan di dunia ini. Semua boleh berubah, tetapi menabur dan menuai tidak akan berubah. Anda harus menabur, Anda harus bekerja, minta tuntunan Tuhan. Kalau enggak, sampai saudara sampai terhambat mau mengerjakan apa, taburlah saudara. Banyak orang-orang Kristen saat ini sudah mulai untuk menahan diri untuk menabur. Bagaimana Allah ingin memberkati saudara dengan hal yang sama, yaitu uang, kalau Anda tidak menabur. Saya kesaksian juga untuk diri saya. Saat ini saya tuh banyak membuat konten YouTube saudara. Karena keadaan, ya yang saya pikir, waduh, ya kan saya berdoa ya berdoa. Tapi setelah itu saya harus ngapain gitu kan? Ya inisiatif saudara. Oke, buat konten YouTube, kirim kepada jemaat-jemaat, ya agar mereka setidaknya menerima firman Tuhan dan mereka diberkati. Dan puji Tuhan, banyak feedback yang datang kepada saya dan mereka diberkati Tuhan. Tetapi saudara,
Kembali lagi, ini prinsip menabur dan menuai. Saya tabur firman Tuhan untuk jemaat, untuk orang-orang yang saya kenal, untuk grup-grup yang ada di WhatsApp saya bikin Facebook, saudara. Saya tabur firman Tuhan di mana-mana, saudara. Saya percaya ketika saya tabur, mungkin nanti orang-orang yang melihatnya akan diberkati Tuhan. Dan selanjutnya, ketika apa yang saya tabur, saya menerima tuaian. Saudara, ada orang-orang yang memberkati saya ketika mereka mendengarkan firman, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan akhirnya mereka memberkati saya, saudara. Inilah prinsip yang tidak berubah. Anda menaburlah, maka saya percaya Tuhan akan melipat gandakan dari setiap apa yang tabur. Jangan ragu-ragu. Ini firman Tuhan dan tetap akan berlaku untuk sampai selama-lamanya. Jangan ragu-ragu, saudara. Berjalan dengan iman, berikan taburan itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita lihat di dalam ayat ini. Ayat 28, Roma 12, Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terlalu banyak rahmat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengucap syukur, saudara, atas kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Engkau disertai dan engkau diberikan kekuatan selalu sama Tuhan di tengah keadaan seperti ini. Ngucap syukurlah bahwa Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Ngucap syukur, saudara, Tuhan Yesus itu gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Mengucap syukurlah, Dia Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya dan umat. Dia menolong kita. Dia menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus menjagai kita dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin mengatakan betapa banyak beban yang Anda hadapi saat ini. Mari mulai mengeluarkan kata-kata ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah keluar dari setiap perkataanmu. Jangan bersungut-sungut, akan melemahkan hati saudara, akan mengecilkan hati saudara, akan mengeringkan tulang saudara, dan engkau akan menjadi orang yang tidak berdaya. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur, ada keluarga, ada kawan-kawan yang terus mensupport, ada hamba-hamba Tuhan yang terus mendoakan, dan ada Tuhan itu sendiri yang tinggal di dalammu. Mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur akan membuat segala yang kurang akan menjadi cukup. Dan dengan mengucap syukur, menyadari segala yang belum kita miliki saat ini, membuat kita selalu berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, akhir dari khotbah saya, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup.
Angkat suaramu, katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa melewati hari-hari yang penuh dengan goncangan, yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi satu yang pasti kami yakin, Yesus mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidup, selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu ya Tuhan. Besar setia, besar setiamu. Besar setia, Besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan. Hamba percaya mereka sudah mengalami kekuatan yang baru. Mereka dibangkitkan, mereka dibuat mengerti sama Tuhan bahwa Allah selalu berada dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang melihat, menyaksikan program ini, baik yang ada sekarang maupun nanti ya Tuhan, ketika mereka melihat program ini, hamba berdoa berkat Tuhan turun, pertolongan, hikmat, tuntunan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami sudahi doa terobosan ini. Sebelum kami akan menutup program ini, kami rindu Allah memberkati setiap kami. Mari kita angkat tangan kita, buka hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang sesungguhnya. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang mulia dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, dan pertolongannya akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, yang telah menerima berkat daripada Tuhan dan pasti akan hidup secara kelimpahan dalam pertolongannya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom, haleluya.